Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita masih diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur setiap harinya ya teman-teman. Gak kerasa pandemi memasuki tahun kedua di Indonesia. Gimana teman-teman? Masih sehat kan? Baik secara fisik maupun mental. Jangan lupa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Gita Tahira dari kelas KPI 5D dengan nomor induk mahasiswa 1908302154. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tausiah mengenai bagaimana cara menghadapi overthinking dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu overthinking. Nah, overthinking menurut para ahli merupakan sebuah pikiran yang tidak berfokus pada sebuah solusi. Maksudnya, kita seringkali memikirkan sesuatu yang sedikit atau bahkan sangat berlebihan, yang seringkali pemikiran tersebut bukan mengenai bagaimana solusinya, melainkan sebuah pemikiran yang kadang muncul secara berlebihan yang akan berdampak pada mental dan psikis seseorang. Nah, dalam hal ini juga Islam memandang overthinking sebagai sebuah kecemasan, dan dalam Al-Quran istilah ini biasa disebut dengan khauf, daik, halua, dan jazua, di mana masing-masing istilah tersebut memiliki kesamaan makna, yaitu kecemasan atau kegelisahan. Nah, selanjutnya kecemasan dalam Al-Quran dipandang sebagai sebuah manifestasi dari rasa takut yang berlebihan pada masa yang akan datang, yang belum tentu terjadi. Nah, jadi kita tuh seringkali mengalami sebuah rasa ketakutan, kecemasan terhadap sesuatu hal yang di masa depan itu belum tentu terjadi, karena pemikiran kita terlalu jauh atau terlalu berlebihan. Selanjutnya, dan juga dalam hal ini biasa ada kesempitan jiwa dan gelisah atau keluh kesah. Dalam overthinking juga kemungkinan ada 3 hal yang biasa melatar belakangi terjadinya overthinking tersebut. Yang pertama, ada berpikir yang tidak perlu. Kenapa ada berpikir yang tidak perlu? Karena dalam hal ini kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Contohnya, kita memikirkan sesuatu yang memang sudah ada garis atau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita berpikir mengenai jodoh. Ya, bagaimana ya pasangan saya di masa depan? Bagaimana ya jodoh saya di masa depan? Apakah dia seperti ini? Apakah dia seperti itu? Apakah dia akan begini? Ataukah apakah dia akan begitu? Sebenarnya hal itu tidak perlu difikirkan secara jauh, karena hal itu sudah menjadi rahasia Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya hanya bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Yang kedua, ada berpikir yang tidak sesuai kenyataan. Nah, kita semua mungkin pernah mengalami yang namanya berpikir yang tidak sesuai kenyataan, yaitu contohnya insecure. Kadang kita minder atau insecure pada diri kita sendiri. Kita seringkali membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kadang kita merasa kayak, aku tuh jelek banget ya, dia kok cantik ya, kok aku jelek. Padahal dalam kenyataannya kalian tuh cantik, kalian tuh tidak kalah atau tidak seburuk itu apa yang kalian pikirkan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya overthinking. Selanjutnya yang terakhir yaitu berpikir secara berlebihan. Nah, kita sudah membahas di awal tadi bahwa berpikir secara berlebihan itu tidak baik juga untuk kita dan untuk orang lain. Kadang diri kita sendiri berpikir mengenai sesuatu secara berlebihan. Kadang sebelum tidur atau kita lagi jam-jam kosong tidak melakukan aktivitas apa-apa, kita seringkali berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak
perlu difikirkan atau memikirkan sesuatu yang memang benar harus dipikirkan, namun secara berlebihan. Kayak misalkan mengenai masa depan deh. Kita sekarang kuliah, kita sekarang sedang menuntut ilmu, bahkan di luar sana juga ada yang sedang bekerja, ada yang sedang mungkin sudah berkeluarga dengan suami ataupun istrinya. Di sini mereka berpikir mengenai masa depan saya bagaimana ya? Apakah saya di masa depan nanti atau di masa yang akan mendatang saya akan menjadi orang yang lebih baik dari yang sekarang, atau saya akan menjadi orang yang buruk dari sekarang? Dan pikiran-pikiran tersebut datang setiap waktu atau datang di saat kita sedang lengah. Pikiran-pikiran tersebut menjadi sumber atau menjadi akar permasalahan pada diri kita sendiri. Padahal hal-hal tersebut bisa menjadi acuan untuk kita, bisa menjadi sebuah solusi untuk diri kita ke depannya. Namun orang-orang yang berpikir secara berlebihan atau overthinking, biasanya mereka hanya memikirkan hal-hal tersebut saja, tidak memikirkan bagaimana solusinya, tidak memikirkan bagaimana kita untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai overthinking. Nah, teman-teman tahu nggak sih, overthinking juga ternyata dapat menjadi kondisi yang berbahaya loh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa overthinking dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Tentu saja, overthinking itu datangnya dari sebuah pikiran yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Nah, hal ini pasti yang pertama akan mempengaruhi mental kita atau psikis kita. Overthinking juga cenderung memicu masalah tidur yang kemudian dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini orang-orang yang biasanya overthinking, orang-orang yang biasanya sudah mengalami overthinking, biasanya mereka akan mengalami juga susah tidur atau insomnia. Kadang kita overthinking muncul ketika kita mau tidur atau ketika kita hendak tidur. Hal itu menjadi salah satu yang melatar belakangi kita menjadi susah tidur atau mengalami insomnia. Nah, makanya kalian juga harus hati-hati ya jika mengalami overthinking. Bahaya lain dari kondisi ini adalah tekanan emosi yang serius atau tekanan emosi yang secara berlebihan. Hal ini dapat berdampak atau membuat seseorang melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka atau melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya seperti mereka mengkonsumsi alkohol maupun gaya hidup tidak sehat lainnya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mulai dari penyebab overthinking, pandangan Islam dan psikologi mengenai overthinking. Nah, lalu bagaimana sih cara kita agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa overthinking tersebut? Ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi rasa overthinking pada diri kita. Namun kembali lagi, apabila diri kita tidak dapat menerapkan dan tidak dapat melanjutkan penerapan itu secara telaten atau tidak istiqomah dalam menjalankannya, kita juga tidak bisa menghilangkan atau mengurangi rasa overthinking tersebut. Namun dalam Islam juga ada yang namanya ikhtiar atau mencoba berusaha dalam menjalankan sesuatu. Yang terpenting dalam menghindari atau mengatasi overthinking ini adalah dengan belajar menerima sebuah situasi atau sebuah kondisi dan mencintai diri sendiri. Dan juga jangan lupa holiday. Kenapa jangan lupa holiday? Karena berlibur atau liburan atau refreshing dapat sedikit mengurangi beban pikiran pada diri kita. Lalu Kak, apakah dalam Islam juga ada cara dalam menangani overthinking? Masya Allah teman-teman, agama Islam banyak sekali mengajarkan solusi-solusi guna menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Ingat ya teman-teman, kita juga sering mendengar atau bahkan kita sudah tidak asing bahwasanya ada istilah Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian kepada hambanya di luar kemampuan hambanya tersebut. Nah, hal ini juga berlaku apabila kita sedang stres, cemas, atau bahkan sampai overthinking.
maka banyak sekali solusi-solusi yang dapat kita terapkan menurut Islam. Lalu bagaimana sih Kak cara mengatasi atau menghadapi overthinking menurut Islam? Yuk kita simak. Yang pertama, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman mengalami overthinking, stres, cemas yang secara berlebihan, ingatlah bahwa masih ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dalam hidup kita. Kita harus yakin kepada Allah bahwasanya Allah yang begitu dekat dengan kita tidak mungkin membiarkan hambanya menderita atau kesusahan. Mungkin juga dalam hal ini, ketika kita diberikan rasa overthinking, itu menjadi waktu yang tepat untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu menjadi sebuah teguran bagi kita yang kurang dekat dengan Allah untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak zikir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kalian terapkan. Kenapa sih Kak? Nih, perlu kalian ketahui ya, zikir merupakan salah satu hal yang sangat ampuh dalam mengurangi rasa gelisah dan stres dalam overthinking. Dengan kita memperbanyak zikir, dengan kita memperbanyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa lebih tentram dan tenang. Lalu, zikir apa sih Kak yang sebaiknya kita terapkan, yang sebaiknya kita amalkan? Jangan khawatir, semua zikir itu baik. Semua zikir itu sangat ampuh khasiatnya dan sangat bisa mengurangi rasa cemas, gelisah pada diri kita. Tinggal bagaimana kita menerapkannya dalam hidup. Satukan zikir dalam hati dan lisan. Maka kita akan merasakan manfaatnya dan merasakan khasiat dampak dari zikir tersebut pada diri kita. Selanjutnya Kak, apa sih untuk menangani overthinking ini? Ada lagi Kak? Ada dong. Selanjutnya, sholat 5 waktu. Nah, buat kalian-kalian yang masih suka ninggalin sholat, buat kalian-kalian yang masih bolong-bolong sholatnya, ingat ya, sholat 5 waktu itu penting dan sangat wajib di agama Islam. Sholat 5 waktu dan amalkan sholat sunnahnya. Kenapa sih Kak sholat wajib dan sholat sunnah itu harus dilakukan dalam hal ini? Begini teman-teman, selain menjalankan sholat itu wajib hukumnya, sholat juga memiliki banyak manfaat yang tak terbatas, yang tidak ada batasannya pada diri kita maupun orang lain. Sholat dapat membuat jiwa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat diri kita merasa tenang karena percaya masih ada Sang Pencipta yang ada untuk kita dan Maha Penolong bagi kita. Lalu Kak, sholat sunnah apa dong khasiatnya? Sholat sunnah juga seperti tahajud dan taubat juga menjadi salah satu sholat sunnah yang dapat menjernihkan pikiran kita dan dapat mengurangi rasa cemas atau rasa overthinking kita dan dapat menenangkan jiwa. Karena ketika kita sedang menjalankan sholatnya dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergugah untuk meminta ampunan, meminta segala pertolongan kepadanya dan membuat jiwa kita kembali tenang. Karena dalam hal ini kita juga sudah mengakui atau kita juga sudah meminta kepada Allah untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, untuk memberikan segala pertolongan. Lalu Kak, masih ada lagi nggak sih solusi-solusi dalam Islam untuk mengurangi overthinking? Tapi yang tentu ada dong teman-teman. Hal yang paling mudah atau sesuatu yang paling mudah dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengurangi rasa overthinking, rasa kecemasan yang berlebihan, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan berwudu. Loh Kak, kok berwudu? Bukannya berwudu itu hanya dilakukan ketika kita hendak sholat ya Kak? Tentu tidak. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah atau diampunilah dosa-dosa dalam wajahnya, di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya,
maka diampunilah dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, maka diampunilah dosa-dosa dalam kakinya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan adanya hadis tadi, kita jadi tahu bahwa sangat luar biasa pahala yang kita dapat atau yang didapat dari kita berwudu. Maka, teman-teman jangan ragu untuk banyak-banyak berwudu. Bukan hanya ketika kita hendak sholat, bukan ketika kita hendak melakukan sesuatu yang memang diwajibkan untuk berwudu. Sebelum tidur juga kita bisa berwudu, atau sebelum beraktivitas kita juga bisa melakukan wudu terlebih dahulu. Termasuk kita sedang merasa cemas dan overthinking, maka kita bisa melakukan wudu sebagai solusi untuk menenangkan diri. Selanjutnya, membaca Al-Quran. Salah satu nama lain dari Al-Quran yaitu Syifa, yang berarti obat. Nah, Syifa ini berarti obat ya teman-teman. Dari kata obatnya aja ini itu mencangkup banyak arti dalam kehidupan kita. Membaca Al-Quran tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak tentu, dan jasmani yang kurang sehat. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun sebuah kisah dari seseorang di zaman Nabi yang jiwanya sedang gelisah, dan dia mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud. Orang tersebut meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud terkait kondisi hatinya yang gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihati orang tersebut untuk membaca Al-Quran, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendatangi di mana banyak orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, dan memahami perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah orang tersebut mengamalkan apa yang dilakukan atau apa yang disarankan oleh Ibnu Mas'ud tadi untuk lebih dekat bahkan bersahabat dengan Al-Quran, orang tersebut merasakan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan kesehatan jasmani. Masya Allah, subhanallah. Sangat luar biasa sekali manfaat dari berwudu dan membaca Al-Quran yang biasa kita lihat itu sangat simpel. Mungkin kalian hanya memahaminya sebagai sebuah ibadah yang mungkin pahalanya ya udahlah nanti ada pahalanya. Padahal hal tersebut bisa menjadi obat untuk diri kita sendiri dikala kita sedang mengalami kesulitan, dikala kita sedang mengalami kegelisahan, mengalami kurang tenangnya pada jiwa kita sendiri. Hal itu bisa menjadi obat. Jangan lupa berwudu dan membaca Al-Quran. Ya teman-teman, setelah kita membahas materi tadi, setelah kita sedikit ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana cara mengatasi overthinking dalam Islam, kita jadi sedikit atau memiliki sedikit pengetahuan untuk menghadapi atau menangani overthinking yang timbul pada diri kita. Teman-teman, jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk lebih mempertebal iman kita, banyak-banyak membaca Al-Quran, berzikir, berwudu, dan salat 5 waktu. Salat 5 waktu sudah dilaksanakan, yang merupakan kewajiban. Jangan lupa sunnahnya teman-teman, karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah janjikan kepada kita, itu benar adanya dan akan terjadi. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh, jangan kebanyakan mikir yang berlebihan yang tidak penting. Kita menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah dianjurkan dalam Islam, sebagaimana sudah ditunjukkan dalam Al-Quran. Insya Allah jiwa kita akan merasa lebih tenang, jiwa kita juga akan selalu merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya Gita Tahirah, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata-kata, banyak sekali kekeliruan dalam penyampaian tadi. Mohon dibetulkan, mohon dikoreksi kepada kalian agar saya bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus teman-teman.